Assalamualaikum sahabat semua. Darah di tangannya masih basah. Nafasnya memburu. Di sudut gang yang gelap, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka. Sebuah kitab suci. Apa hubungannya dengan hidupnya yang penuh dosa? Sebelum kita mulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Di sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur, di antara gemerlap lampu jalan dan bayang-bayang gelap di sudut gang, hiduplah seorang pria bernama Raka. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas dan sorot mata tajam yang mampu membuat siapapun menghindar tanpa perlu sepatah kata. Namun, di balik ketampanannya, ia dikenal sebagai preman yang paling ditakuti di kawasan itu. Raka tumbuh di jalanan, belajar bertahan hidup dengan caranya sendiri. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya dunia. Ia tidak memiliki orang tua yang membimbing, tidak ada tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Kehidupannya adalah pertarungan tanpa akhir, di mana ia harus membuktikan dirinya lebih kuat dari siapapun. Baginya, kelembutan adalah kelemahan. Tidak ada ruang untuk belas kasihan atau perasaan. Jika ingin bertahan, seseorang harus menjadi yang paling ditakuti. Dan Raka menjalani prinsip itu dengan sempurna. Setiap orang yang melihatnya berjalan di gang-gang sempit kota tahu bahwa ia bukan orang yang bisa diajak bercanda. Tatapannya tajam, langkahnya mantap, dan sikapnya selalu penuh kewaspadaan. Tidak ada yang berani menantangnya kecuali mereka yang cukup bodoh atau terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka. Ia menguasai banyak tempat, dari pasar gelap hingga bar-bar kecil tempat para penjahat berkumpul. Raka tidak hanya ditakuti karena kekuatannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam membaca situasi. Ia bukan sekadar petarung jalanan, tetapi juga pemikir yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Malam itu, seperti biasa, Raka duduk di sudut sebuah kedai remang-remang, menikmati segelas minuman sambil mengamati orang-orang di sekitarnya. Ia tahu betul bahwa di dunia seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berujung pada kematian. Hidupnya telah lama terbiasa dengan darah dan kekerasan, dan ia tidak pernah berpikir untuk keluar dari lingkaran itu. Baginya, hidup hanya tentang siapa yang lebih kuat. Dan selama ini, ia selalu menjadi yang paling kuat. Malam itu udara terasa dingin, dan gerimis kecil membasahi jalanan kota. Raka berjalan pelan di trotoar yang sepi, merasakan denyut luka di sudut bibirnya akibat perkelahian yang baru saja terjadi. Sisa-sisa pertarungan masih terasa di tubuhnya, tapi baginya itu bukan hal yang luar biasa. Luka adalah bagian dari hidupnya, dan rasa sakit sudah lama tidak lagi berarti apa-apa. Ia melewati gang sempit yang biasa ia lewati setiap malam. Cahaya lampu jalan redup, menerangi trotoar yang basah. Saat ia melangkah, sesuatu menarik perhatiannya. Di dekat tiang lampu, sebuah buku tergeletak, basah oleh embun malam. Raka melangkah mendekat, menunduk, lalu mengambilnya. Sampulnya berwarna hijau tua, dengan tulisan berwarna emas di atasnya. Saat ia membaliknya, ia tertegun. Itu adalah sebuah Al-Quran. Ia menatap kitab itu dengan pandangan penuh kebingungan. Ia tidak pernah benar-benar peduli dengan agama. Baginya, dunia ini hanyalah tempat di mana yang kuat menguasai yang lemah. Namun, melihat kitab ini tergeletak begitu saja membuatnya berpikir. Dalam benaknya, muncul pikiran untuk menjualnya. Mungkin ada seseorang yang mau membeli dengan harga cukup baik. Namun, saat jemarinya menyentuh lembaran pertama dan matanya mulai membaca, sesuatu yang aneh terjadi. Ayat-ayat yang ia baca terasa berbeda. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya, mengguncang sesuatu di dalam hatinya yang selama ini ia pikir telah mati. Ada ketenangan yang aneh dalam setiap huruf yang tertulis di sana, seolah ada suara yang membisikkan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Raka mengerutkan kening.
Ia tidak mengerti mengapa hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menutup Al-Quran itu perlahan, merasakan dadanya sesak oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan kitab itu ke dalam jaketnya dan melangkah pergi. Ia tidak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Sejak malam itu, hidup Raka terasa berbeda. Al-Quran yang ia temukan tidak lagi ia pikirkan sebagai barang untuk dijual. Ia menyimpannya di dalam laci meja kecil di kamarnya, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk menyingkirkan kitab itu. Setiap malam, ketika kota mulai sunyi dan hanya suara angin yang berbisik di luar jendelanya, Raka diam-diam membuka Al-Quran itu. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ia hanya merasa ada sesuatu di dalamnya yang menariknya kembali, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya untuk terus membaca. Saat matanya menyusuri ayat demi ayat, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata dalam kitab itu terasa hidup, berbicara langsung ke hatinya. Ia membaca tentang kasih sayang Tuhan, tentang ampunan yang luas, tentang kehidupan yang sejati. Dan setiap kali ia membacanya, hatinya bergetar. Namun, semakin ia membaca, semakin besar pula pergolakan di dalam dirinya. Ia adalah Raka, preman yang ditakuti. Hidupnya penuh dengan kekerasan, amarah, dan dosa. Ia telah menyakiti banyak orang, melakukan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya tanpa sedikit pun rasa sesal. Bagaimana mungkin seseorang sepertinya layak mendapatkan hidayah? Malam demi malam, pertarungan di dalam dirinya semakin hebat. Ada sisi dalam dirinya yang ingin tetap bertahan pada kehidupannya yang lama, meyakinkannya bahwa ini hanyalah perasaan sesaat. Tetapi ada sisi lain yang terus memanggilnya, membisikkan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia miliki. Suatu malam, ia menutup Al-Quran itu dengan napas berat. Tangannya mengepal, pikirannya kacau. Kenapa aku merasa seperti ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan kegelisahan yang semakin hari semakin menguasainya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu, cepat atau lambat, akan membawanya ke jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan yang lengang. Angin dingin menusuk kulit, tetapi di sebuah gang gelap, hawa panas pertikaian memanas. Raka berdiri di tengah lingkaran, napasnya masih terengah setelah meninju seorang pria yang kini tergeletak di tanah. Ia sudah terbiasa dengan kekerasan, tetapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sudut gang, Aldo, teman dekatnya sejak lama, berhadapan dengan sekelompok orang bersenjata. Aldo adalah satu-satunya orang yang Raka percayai. Bersama-sama, mereka telah melalui banyak hal, dari perkelahian jalanan hingga urusan bisnis ilegal. Namun, malam ini, semuanya terasa salah. Salah satu lawan mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, mengangkat pisau. Aldo, yang biasanya cepat dalam bertindak, terlambat menghindar. Pisau itu melesat, menusuk perutnya dalam sekali tarikan. Waktu terasa melambat saat Raka melihat sahabatnya tersentak mundur. Darah mengalir di bajunya yang sudah basah oleh hujan. Aldo! Raka berlari, tetapi tubuh temannya sudah limbung. Ia menangkapnya sebelum jatuh ke tanah, tetapi nyawanya perlahan menghilang. Tatapan Aldo mulai kosong, napasnya tersengal. "Rak, aku gak mau mati begini," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan yang mengguyur. Raka merasa dunianya runtuh. Selama ini, kematian adalah sesuatu yang biasa ia lihat. Namun, kali ini berbeda. Ini adalah Aldo, orang yang selalu ada untuknya, yang selalu berdiri di sisinya. Dan sekarang, hanya dalam hitungan detik, ia pergi. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ia ingin membalas, ingin menghancurkan siapapun yang bertanggung jawab. Tetapi di balik itu,
Ada rasa takut yang mulai merayapi dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menyadari betapa rapuhnya manusia. Saat ia duduk di samping tubuh sahabatnya yang kini tak bernyawa, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak pernah ia hiraukan sebelumnya. Apakah ini hidup yang aku inginkan? Apakah akhirnya aku juga akan mati seperti ini? Apa arti semua kekerasan yang selama ini aku jalani? Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa ketakutan. Bukan karena musuh, bukan karena luka, tetapi karena kesadaran bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja, dan jika itu terjadi, apakah ia siap menghadapi apa yang ada setelahnya? Raka duduk sendirian di kamarnya. Cahaya lampu temaram menyinari wajahnya yang lelah. Sudah berhari-hari sejak Aldo pergi, tetapi rasa sakit itu masih menghantuinya. Bayangan tubuh sahabatnya yang bersimbah darah terus muncul dalam pikirannya. Kematian yang begitu cepat dan tanpa peringatan membuatnya sadar bahwa hidup ini begitu rapuh. Ia menatap meja di sudut ruangan. Di sana, Al-Quran yang ia temukan malam itu masih tergeletak, tertutup rapi seolah menunggunya. Hatinya bergetar. Sejak ia mulai membacanya, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Tetapi selama ini, ia masih menolak, masih bertahan dalam kehidupannya yang lama. Dengan tangan gemetar, ia meraih kitab itu dan membuka lembarannya. Matanya jatuh pada sebuah ayat. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Quran Surat Ali Imran 102. Jantungnya berdegup kencang. Ia membaca ayat itu berulang kali, dan setiap kata terasa menghantam jiwanya. Bagaimana jika ia mati seperti Aldo? Bagaimana jika ajalnya datang tiba-tiba, sementara ia masih tenggelam dalam dosa? Tiba-tiba, air matanya jatuh. Ia menangis, bukan karena kemarahan atau kesedihan, tetapi karena rasa takut yang begitu dalam. Selama ini, ia hidup dalam bayangan kekuatan dan kekuasaan, tetapi kini ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Ya Tuhan, apakah aku masih punya kesempatan? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ingin berubah. Ia tidak ingin lagi hidup dalam kekerasan, tidak ingin lagi menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak memiliki arti. Ia ingin menemukan kedamaian, ingin mencari jalan yang selama ini ia abaikan. Malam itu, dengan hati yang mantap, Raka mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan masa lalunya. Ia akan mencari cahaya yang selama ini ia abaikan. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi yang ia tahu, ia tidak bisa kembali lagi. Ia sudah menemukan jalan pulang. Raka berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang dulu selalu terlihat keras dan penuh amarah kini tampak berbeda. Ada ketenangan di sana, tetapi juga beban berat yang menghantui. Ia telah membuat keputusan, dan kini saatnya menghadapi dunia yang dulu ia kenal. Hari pertama ia kembali ke lingkungan lamanya. Semua mata tertuju padanya. Beberapa teman lama yang biasanya menyapanya dengan tawa sinis kini hanya melirik dengan curiga. Mereka heran melihat perubahan Raka, yang kini tidak lagi mengenakan jaket kulit khasnya atau merokok di sudut gang seperti biasa. Dengar-dengar, lo sekarang jadi orang alim. Suara seseorang memecah keheningan. Raka menoleh dan melihat Tony, salah satu rekan lamanya. Wajah pria itu dipenuhi ejekan. Tatapannya merendahkan. Kita udah lama bareng. Rak, jangan bilang lo mau ninggalin kita. Tambah yang lain. Dengan nada penuh sindiran. Raka menarik napas dalam. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia tahu mereka tidak akan langsung menerima keputusannya. Gue gak ninggalin siapa-siapa, jawabnya tenang. Gue cuma gak mau hidup kayak gini lagi. Tony mendengus. Jangan sok suci, Rak. Lo pikir Tuhan peduli sama orang kayak kita? Perkataan itu menusuk hati Raka. Tapi ia tidak goyah. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah.
Cobaan tak hanya datang dari teman-temannya, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Saat ia pulang ke rumah ibunya setelah sekian lama, wanita itu menatapnya dengan mata penuh keraguan. "Kamu yakin, Nak?" Suara ibunya lirih. "Kamu benar-benar ingin berubah?" Raka menggenggam tangan ibunya. "Bu, selama ini Raka hidup dalam gelap. Tapi sekarang, Raka ingin mencari cahaya." Sang ibu menangis, entah karena bahagia atau takut. Ia tahu bahwa anaknya telah memilih jalan yang sulit. Meskipun mendapat hinaan, penolakan, dan cobaan berat, Raka tetap teguh pada keputusannya. Ia yakin bahwa meski jalannya penuh duri, ada sesuatu yang jauh lebih berharga di ujung perjalanan ini, kedamaian yang selama ini ia cari. Hari-hari Raka kini berbeda. Ia tidak lagi terjebak dalam lingkaran kekerasan, tidak lagi hidup dalam kemarahan yang tak berujung. Sebaliknya, ia mulai mencari sesuatu yang lebih berarti. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, merasakan ketenangan yang dulu tak pernah ia pahami. Perjalanan barunya dimulai dari tempat yang sederhana, masjid kecil di ujung gang. Ia awalnya ragu untuk melangkah masuk, takut dipandang dengan curiga oleh orang-orang di sana. Namun, saat ia melewati ambang pintu dan mendengar lantunan ayat suci yang lembut menggema di dalamnya, hatinya seolah diselimuti kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Ustaz Karim. Pria itu menyambutnya tanpa sedikit pun keraguan di matanya, seolah melihat sesuatu dalam diri Raka yang bahkan Raka sendiri belum menyadarinya. "Kamu ingin belajar, Nak?" tanya Ustaz Karim dengan suara lembut. Raka mengangguk pelan. "Saya ingin tahu lebih banyak. Saya ingin memahami." Sejak hari itu, Raka mulai mendalami ilmu agama. Ia belajar membaca Al-Quran dengan benar, memahami maknanya, dan mengenal ajaran Islam lebih dalam. Ia juga mulai menjauhi kebiasaan lamanya, berhenti merokok, meninggalkan teman-teman yang masih berkutat dalam dunia gelap, dan menghindari tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, perubahan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika ia merasa ragu, ketika godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya muncul. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, ia mengingat kembali luka-luka yang telah ia alami, kematian Aldo, dan perasaan kosong yang dulu selalu menghantuinya. Kini, setiap sujudnya membawa ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam perkelahian. Setiap ayat yang ia baca memberinya harapan, sesuatu yang bahkan kekuatan dan kekuasaan tak pernah bisa memberikannya. Raka akhirnya mengerti bahwa inilah yang selama ini ia cari, kedamaian sejati, bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Matahari pagi bersinar hangat di atas kota, menerangi jalan-jalan yang dulu menjadi saksi bisu kehidupan lamanya. Raka berdiri di depan sebuah bangunan kecil yang baru saja ia dirikan, sebuah rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Tempat ini adalah bagian dari awal barunya, sebuah wujud penebusan atas masa lalu yang penuh dosa. Dulu, ia menjalani hidup dengan genggaman tangan yang selalu siap bertarung, dengan hati yang dipenuhi amarah. Kini, tangannya terbuka untuk membantu, dan hatinya tenang dalam cahaya Islam. Anak-anak kecil berlarian di sekitar rumah singgah. Tawa mereka menggema di udara. Mereka adalah anak-anak yang dulu seperti dirinya, terlantar, tidak punya arah, hidup dalam kerasnya jalanan. Raka melihat dirinya dalam mereka, dan ia tidak ingin mereka mengalami apa yang telah ia lalui. Beberapa pemuda mendekatinya, orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai preman yang ditakuti. Mereka kini menatapnya dengan penuh keheranan dan rasa hormat yang baru. "Rak, lo benar-benar berubah." "Ya," ujar salah satu dari mereka. Raka tersenyum. "Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Gue cuma memilih jalan yang selama ini gue abaikan." Ia kini bukan lagi Raka yang dulu. Ia tidak lagi mencari kekuatan untuk menaklukkan orang lain, tetapi kekuatan untuk menaklukkan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa hidup ini bukan sekadar tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam sujudnya, ia menemukan kedamaian. Dalam kebaikan yang ia lakukan,
ia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan dalam Islam, ia menemukan rumah yang selama ini ia cari. Perjalanan barunya baru saja dimulai, dan ia siap melangkah tanpa menoleh ke belakang. Karena ia tahu, tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, selalu ada cahaya bagi mereka yang ingin kembali.